Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Sister 2026. Film thriller asal Korea Selatan ini berkisah tentang dua orang yang nekat menculik seorang wanita demi mendapatkan uang tebusan. Yang awalnya penculikan ini terlihat sederhana, namun lama-kelamaan rahasia demi rahasia mulai terungkap. Dan rencana penculikan ini perlahan berubah menjadi jebakan yang mematikan. Yang awalnya mereka menculik hanya untuk uang, namun semuanya berubah menjadi upaya untuk bertahan hidup. Nah, jika kalian penasaran dengan ending film ini seperti apa, tonton video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel Zamovie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 학교 때문에 몇 년째 사진을 중인데 혼자 지내다가 오랜만에 집에 오니까 Film diawali di suatu malam. Di dalam mobil kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Choi, ditemani seorang wanita pendiam yang bernama Heran. Yang ternyata mereka berdua di sana terpaksa berniat untuk menculik seorang wanita dari keluarga kaya dengan tujuan untuk meminta uang tebusan yang besar. Dikarenakan uang tebusan itu akan digunakan Heran untuk biaya operasi adiknya, sedangkan Choi untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit. Niat awal mereka setelah mendapatkan uang tebusan, si korban akan langsung dilepaskan dalam keadaan yang baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian wanita kaya itu pun terlihat keluar. Melihat itu mereka berdua pun langsung melancarkan aksinya dan berhasil melumpuhkan wanita itu. Lalu Shin beralih ke Heran yang sedang membeli beberapa perlengkapan. Dan di sana terlihat ia mengirim pesan kepada seseorang. Di pesan itu ia mengatakan bahwa ia akan segera mendapatkan biaya operasi untuk adiknya. Lalu dalam perjalanan menuju ke lokasi penyekapan, di sana Choi langsung membuang ponsel milik Heran agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak. Dan mereka juga menggali sebuah lubang, lalu setelahnya lubang itu ditutup dengan plastik hitam. Sesampainya di tempat penyekapan, di sana mereka langsung membereskan tempat itu dengan menutup jendela menggunakan triplek dan memasang busa peredam suara, lalu meletakkan sebuah kasur yang sebagai tempat untuk menyekap si korban nanti. Setelah selesai membereskan tempat itu, Heran mengetahui nama wanita yang diculiknya dari kartu identitas milik wanita itu. Ia bernama Sojin. Lalu mereka berdua yang menggunakan penutup wajah mendatangi Sojin yang telah terborgol di atas kasur. Mereka di sana sama sekali tidak berbicara dikarenakan supaya suara mereka tidak bisa dikenali. Mereka hanya berkomunikasi melalui tulisan dari layar monitor. Di sana Sojin pun merasa ketakutan karena dia tidak tahu mengapa dirinya diculik dan disekap di sana. Lalu Choi melalui tulisan di monitor bertanya apakah Sojin masih berhubungan baik dengan ayahnya. 저 아이도 있고요. Sojin pun menjawab bahwa Sojin sudah lama tidak berhubungan lagi dengan ayahnya. 저 그 사람이랑 연기는 10년도 더 됐어요. Mendengar itu, Choi menyuruh Heran untuk kembali menutup mulut Sojin. Namun karena Heran masih gugup melakukannya, Sojin melawan dengan menggigit tangan Heran. Choi yang melihat hal itu tanpa bicara apapun langsung memukul Sojin sampai ia pingsan. Heran yang melihat itu pun terkejut. Nah, dari sinilah terlihat bahwa Choi adalah seorang pria yang dingin dan juga kejam. Lalu setelah itu Choi mengirimkan email kepada ayah Sojin. Email itu berisi bahwa Sojin sedang mereka sekap. Jika Sojin ingin selamat, jangan mengulur waktu. Dan jangan melaporkan penculikan ini kepada polisi. Dan mereka meminta uang tebusan sebesar $1 juta. Dan Choi mengirim foto-foto kondisi Sojin yang telah disekap. Di saat itu Heran berkata kepada Choi bahwa dirinya masih ragu dengan rencana penculikan ini akan berhasil atau tidak.
보냈어요? 답장만 기다리면 돼. 진짜 연 끄는 건 아니겠죠? Namun dengan tenang, Choi berkata semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Lalu menyuruh Heran untuk makan agar dia punya tenaga untuk mengawasi Sojin. Namun Heran menolak perintah Choi. Nah, karena inilah Choi kembali menunjukkan sikap kejamnya kepada Heran. Dengan kasar memaksa Heran untuk memakan rotinya. 배 안 고프다는... Meskipun mereka ini adalah rekan, tapi Choi tidak segan bersikap kasar jika perintahnya tidak dituruti. 박소진은 그냥 우리가 잠깐 맡은 물건이야. 너 씨발 우리랑 아무 상관이 없다고. Lalu di pagi harinya sebelum Choi pergi untuk membeli bahan bakar, Choi memberikan sebuah walkie-talkie dan sebuah pistol kepada Heran untuk berjaga-jaga. Lalu berpesan supaya Heran tetap waspada, karena jika terjadi sesuatu dia tidak akan segan menghabisi Sojin. Setelah Choi pergi, Heran ternyata diam-diam menyembunyikan sebuah ponsel di atas atap kamar mandi. Di sana dia pun langsung mencoba menghubungi seseorang, namun teleponnya itu tidak terjawab. Heran pun memberikan pesan kepada seseorang itu yang berisi bahwa ia akan secepatnya mendapatkan biaya untuk operasi adiknya. Lalu setelahnya ia mencoba mencari informasi tentang Sojin dari internet. Di sana Heran malah mendapatkan sebuah fakta. Jika ternyata sebenarnya Sojin adalah kakak tirinya. Dari ayah yang sama tetapi berbeda ibu. Ya, ayah mereka berdua adalah Yongsin. Yongsin ini adalah pemilik perusahaan trading. Dulu Yongsin berselingkuh dengan ibu Heran. Namun karena Yongsin tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh ibu Sojin, Yongsin pun membuang ibu Heran, yang saat itu sedang mengandung Heran. Lalu setelah mengetahui fakta tadi, Heran pun menemui Sojin, dan Sojin di sana memberi kode jika ia ingin buang air kecil. Heran langsung turun mengambil ember dan tisu, tidak lupa ia juga membawa pistolnya. Namun karena malu dilihat oleh Heran, Sojin ingin dibawa ke toilet. Dia tidak mau buang air kecil di ember dan di hadapan Heran. Namun Heran kemudian mengeluarkan pistolnya dan meminta agar Sojin tidak banyak mau. Dikarenakan takut dengan ancaman itu, Sojin terpaksa buang air di dalam ember dan meminta Heran untuk berbalik badan. Namun Heran yang masih lugu malah dengan mudahnya dibodohi oleh Sojin. Karena saat dia berbalik, Sojin langsung mengambil embernya dan menghantam Heran. Saat itulah terjadi perkelahian antara mereka berdua dan Sojin berhasil membuka penutup wajah Heran dan langsung mengambil pistol milik Heran. Sojin langsung menodongkan pistol itu ke arah Heran sambil meminta kunci borgolnya. Namun Heran berkata jika percuma saja Sojin berhasil lepas dari borgolnya. Sojin tetap tidak akan bisa kabur dari tempat itu, dikarenakan tempat itu berada di tengah pegunungan dan tempat itu sudah diberi kunci ganda dan diberi kode. Dan kode itu hanya Choi lah yang tahu. Dikarenakan Heran malah ingin maju, tanpa sengaja Sojin melepaskan tembakan yang syukurnya hanya menyerempet lengan Heran. Dikarenakan terpojok, Heran mengatakan jika Choi akan menghabisinya karena Sojin telah melihat wajahnya. Di sini Sojin bertanya siapakah rekan Heran itu. Heran menyebut temannya itu bernama Choi dan menjelaskan bahwa ia memiliki dendam dengan ayahnya Sojin, yaitu Yongsin. Heran juga mengatakan jika mereka tidak ada niat untuk melukai Sojin, jadi dia meminta agar Sojin menyerahkan pistolnya sebelum Choi datang kembali. Namun karena Sojin tetap kekeh akan menembak jika dia tidak diberikan kunci borgolnya, Heran pun mengatakan jika dia adalah adik tirinya Sojin. Dikarenakan Heran juga adalah anak dari Yongsin. Namun Heran dan adiknya dibuang begitu saja karena mereka hasil perselingkuhan ayah Sojin dan ibu Heran. Dengan rasa kecewanya, Heran mengatakan bukankah dia juga berhak mendapatkan uang dari ayahnya. Di tengah perdebatan mereka, walkie-talkie pemberian Choi kemudian berbunyi yang menandakan jika Choi sudah kembali. Dikarenakan takut Sojin akan dihabisi, Heran kembali meminta Sojin menyerahkan pistolnya. Untungnya saat akan menembak lagi, pistol tersebut macet dan kesempatan itu digunakan Heran untuk kembali mengikat Sojin. Dengan tergesa-gesa dia melakukan luka di lengannya dan membuat toilet seolah-olah baru selesai digunakan. Lalu dengan perasaan panik dia membuka pintu yang terus digedor oleh Choi. Choi yang memiliki insting kuat langsung memeriksa kondisi Sojin. Untuknya Heran tepat waktu.
Namun tetap saja Choi merasakan jika ada sesuatu yang telah terjadi di sana. Lalu Choi bertanya, mengapa Heran lama membukakan pintunya? Dikarenakan terus didesak, Heran beralasan jika dia baru saja selesai dari kamar mandi dan tidak mendengar jika Choi sudah berada di sana. Mendengar itu, Choi pun kemudian langsung memeriksa ke kamar mandi. Dan momen tegang pun sempat terjadi di sana saat Choi menyadari ada satu baut plafon yang copot. Di sana Choi pun langsung memeriksa plafon itu, namun yang terjadi... Ya, untungnya Choi tidak sampai menyentuh ponsel yang disembunyikan oleh Heran. Lalu di pagi harinya Choi membuatkan bubur untuk Sojin. Namun saat Heran melihat Choi menyuapinya, dia baru sadar jika selongsong peluru kemarin masih ada di tempat itu. Dan di sana Sojin juga menyadari hal tersebut. Ketika Heran mencoba mengambilnya, dia sempat gagal. Dan momen tegang kembali terjadi, yaitu saat mangkok dan sendok yang ditaruh Choi malah terjatuh tepat di dekat selongsong peluru itu. Namun dengan cepat Heran mengambil sendok serta selongsong pelurunya. Lalu Sojin kemudian berpura-pura ingin diambilkan air untuk mengalihkan perhatian Choi. Setelah aman, dengan nekat Heran menelan selongsong peluru tersebut. Setelah itu mereka terlibat perbincangan. Di momen ini Heran mulai tidak suka dengan cara Choi yang terlalu kejam kepada Sojin. Karena Choi hanya menganggap Sojin seperti sebuah barang yang dimanfaatkan. Heran yang berpikir untuk menjaga keselamatan kakak tirinya, di situ Heran berkata kepada Choi bahwa mereka harus memperlakukan barang itu dengan baik, yaitu Sojin, jika mereka ingin mendapatkan uang tebusan tersebut. Mendengar itu Choi sedikit kesal dan lalu meninggalkan Heran. Setelah itu Choi pergi yang entah kemana dengan mobil miliknya. Heran yang merasa kasihan kepada kakak tirinya kembali menemui Sojin. Di sini Sojin bertanya apakah ada kabar dari Yongsin, apakah Yongsin akan memberikan uang tebusan untuk membebaskan dirinya. Namun Heran kemudian menjawab jika masih belum ada respon dari ayahnya. Di momen ini Heran mengajak Sojin untuk bekerja sama dan memintanya jangan bertindak seperti kemarin lagi agar semuanya berjalan dengan lancar. Dikarenakan Choi tidak akan segan menghabisi mereka berdua. Heran juga mengutarakan kekesalannya kepada si ayah karena telah memberikan informasi palsu tentang ibunya. Karena faktanya ibunya telah meninggal dunia saat dia masih kecil. Dari kecil dia dan adiknya hidup dengan kesengsaraan berbeda dengan Sojin. Apalagi sekarang adiknya itu sangat membutuhkan uang untuk biaya operasinya. Heran menjelaskan bahwa Choi sempat menemui Yongsin dan menggunakan nama Heran dan adiknya untuk meminta uang. Namun Yongsin berkata jika dia tidak akan memberikan uangnya dan tidak peduli ketika mendengar nama Heran. Mengetahui ayahnya tidak peduli jika adiknya akan tewas, itulah yang menyebabkan Heran mau melakukan penculikan ini. Saat Sojin bertanya berapa biaya operasi adiknya, secara mengejutkan Heran mengatakan nominalnya yang berjumlah 100 juta karena termasuk hutang yang dia miliki. Namun begitu Sojin mengatakan jika dia hanya memiliki uang sebesar 80 juta, yang seharusnya itu cukup jika hanya digunakan untuk operasi adiknya. Sojin berjanji akan mengirim uang itu ke Heran jika Heran mau membebaskannya. Dikarenakan masih ragu dan takut kepada Choi, Heran pun merenungkan tawaran dari Sojin. Lalu setelah Choi kembali, akhirnya dia mendapatkan balasan dari Yongsin. Yongsin mengatakan jika dia perlu melihat putrinya dalam keadaan masih hidup. Dia juga tidak akan menghubungi polisi dan benar-benar berniat memberikan uang tebusannya. Mendengar itu, Choi langsung merekam Sojin dan Choi menyuruhnya untuk mengatakan sesuai dengan arahannya. Namun Sojin sempat menolak. Sojin pun kembali ditampar oleh Choi. Melihat Choi yang sangat kejam, Sojin terpaksa menuruti perintahnya. Namun belum selesai mengatakan semuanya, Sojin kembali melawan perintah Choi. Di sini diperlihatkan sikap Choi yang lebih mirip dengan psikopat. Dikarenakan Choi berniat memotong ibu jari Sojin karena Sojin melawan perintahnya.
Hal itu membuat Sojin sangat ketakutan, namun untungnya Choi tidak melanjutkan aksinya setelah dicegah oleh Heran. Setelah itu, saat melihat video rekaman penyiksaan tadi, jiwa psikopat Choi pun semakin terlihat karena dia tampak menikmati ketakutan yang diperlihatkan oleh Sojin. Choi yang menunjukkan rekaman itu kepada Heran langsung membuatnya marah setelah Heran mengatakan apa yang kau sukai dari video tersebut. Merasa tidak terima dengan perkataan itu, Choi langsung menampar Heran dan menghajarnya. 이 정도면 돈 줄 것 같은데. 장난 아니지? 뭐가 그렇게 좋아요? 일어나. Nah, Heran di sini baru sadar bahwa ia menyesal telah melakukan penculikan ini. Lalu akibat kejadian itu, Heran sampai memuntahkan kembali selongsong peluru yang dia telan di toilet. Namun dia tidak tahu jika toilet tersebut sistem pembuangannya telah tersumbat. Di malam harinya, Choi kembali akan keluar untuk suatu urusan. Lalu Choi memberikan Heran obat bius dan penawarnya untuk digunakan kepada Sojin jika dia memberontak. Namun Choi belum menyadari jika Sojin dan Heran sudah beberapa kali berkomunikasi. Heran kembali menemui kakak tirinya sambil mengoleskan salep untuk mengobati lukanya. Di momen ini, Sojin membujuk Heran untuk pergi bersama dan tidak perlu sampai sejauh ini. Karena pada dasarnya Heran hanya membutuhkan uang bukan untuk menyakiti orang lain. Setelah dipikir-pikir, Heran kemudian menyuruh Sojin membuktikan omongannya jika dia benar-benar memiliki uang 80 juta. Yang ia katakan kemarin, jika semuanya terbukti, dia akan setuju untuk mencari cara agar bisa pergi bersama dari tempat ini. Namun saat akan mengkonfirmasi semuanya, Sojin melihat jarum suntik di saku jaket Heran. Kemudian saat Heran lengah, dia pun mengambil jarum suntik tersebut dan menyuntikannya kepada Heran. Setelah melumpuhkan Heran, Sojin kemudian membebaskan dirinya dan segera mencari jalan keluar. Ternyata Sojin selama ini belum sepenuhnya percaya kepada Heran. Itu dikarenakan dia baru mengetahui jika sebenarnya ia memiliki dua adik tiri. Lalu karena semua pintu dan jendela sudah dimodifikasi oleh Choi, Sojin pun kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi lokasi bangunan tersebut berada di tengah pegunungan. Lalu dalam usahanya, Sojin tidak sengaja menemukan sebuah laptop milik Choi dan seperti tidak asing bagi dirinya. Dan saat Sojin mencoba memasukkan passwordnya, ternyata dia berhasil meskipun beberapa kali sempat gagal. Dari atas, Heran yang lumayan sadar menemui Sojin. Dan disinilah terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Sojin memberitahu Heran bahwa yang Heran sebut Choi itu sebenarnya bernama Tae-soo. Dan plot twistnya lagi, Tae-soo adalah mantan suami Sojin dan Tae-soo seharusnya masih berada di dalam penjara. Dan sebenarnya Choi itu tidak memiliki anak yang sedang sakit. Sojin bisa mengetahui hal itu karena telah membuka laptop milik Choi. Yang ternyata Sojin mengetahui passwordnya karena passwordnya masih sama dengan yang dulu. Hal itu pun sontak membuat Heran kebingungan karena selama ini dia mengetahui jika pria itu bernama Choi. Ditambah lagi ternyata Choi tidak memiliki anak yang sedang sakit. Nah, di sini kita panggil Choi dengan nama aslinya saja, yaitu Tae-soo. Mendengar hal itu, Heran kemudian menjelaskan kepada Sojin bagaimana dia bisa bertemu dengan Tae-soo. Jadi saat dia bekerja dulu di sebuah kasino, dia bertemu dengan Tae-soo karena dia juga bekerja di sana. Lalu Tae-soo mengatakan jika dia pandai menemukan orang. Dia mengatakan dia bisa membantu Heran menemukan ayahnya, supaya bisa meminta uang untuk biaya adiknya operasi. Disitulah mengapa Heran mau bekerja sama. Mendengar itu, Sojin mengatakan jika Heran benar-benar telah ditipu oleh Tae-soo. Dan Tae-soo bahkan hampir menghabisi Sojin yang mengakibatkan dia memiliki bekas luka di perutnya. Dan Tae-soo pergi dengan uang asuransi Sojin. Lalu Sojin menambahkan tidak hanya dirinya tapi Heran pasti akan dihabisi setelah dia mendapatkan uangnya. Heran yang masih lemas terus meminta Sojin untuk kembali ke atas sebelum Tae-soo datang kembali. Dikarenakan untuk sekarang Sojin tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Heran mengatakan jika dia akan membuat Tae-soo tertidur dengan obat tidur miliknya.
Setelah itu barulah mereka bisa lebih leluasa memikirkan cara kabur dari sana. Lalu tidak lama walkie-talkie berbunyi kembali yang menandakan jika Tesu sudah kembali. Sojin kemudian menyembunyikan tang lancip di bawah bantal dan Heran kembali mengikatnya. Lalu Tesu yang sudah kembali langsung memeriksa keadaan Sojin. Setelahnya Tesu bertanya kepada Heran kenapa Heran bisa berkeringat begitu banyak. Dikarenakan curiga, Tesu sampai berkata jangan-jangan Heran malah menggunakan suntikan itu pada dirinya sendiri. Mendengar itu tentu saja Heran langsung menyangkalnya. Setelah itu untuk memulai rencananya, Heran menawarkan ramen kepada Tesu yang nanti akan ditambahkan dengan obat tidur. Namun saat Tesu ke kamar mandi, dia menemukan selongsong peluru yang masih ada di sana. Lalu Tesu yang memiliki insting tajam langsung menaruh rasa curiga kepada Heran. Yang alhasil dia pun tidak memakan ramen yang sudah berisi obat tidur tersebut. Di momen ini Tesu malah bertanya kepada Heran, mengapa Heran mengubah target penculikan menjadi Sojin. Yang awalnya target penculikan mereka yang pertama adalah Yongsin. Lalu Tesu menanyakan, bukankah menculik Yongsin akan lebih memudahkan mereka mendapatkan uang? Lalu Heran mengatakan jika dengan cara ini dia rasa lebih mudah mendapatkan uang karena dari awal dia memang tidak ingin melakukan penculikan. Mendengar jawaban dari Heran, Tesu langsung menjawab dengan mengatakan kira-kira berapa uang yang akan diberikan oleh seorang ayah yang tega membuang dua anaknya demi satu anak yang dia besarkan. Bukankah hal itu yang ingin diketahui oleh Heran? Mendengar itu Heran pun hanya bisa terdiam dengan perkataan Tesu. Di sini Heran sudah mengetahui bahwa rencananya sudah diketahui oleh Tesu. Lalu setelah itu Tesu berniat memberikan Sojin obat karena dirasa Sojin mengalami demam. Namun saat akan naik, Tesu sengaja mengambil penutup wajah milik Heran. Tesu langsung mencari peluru yang dia rasa pasti ada di tempat tersebut. Ya, benar saja peluru tersebut masih berada di tempat itu. Lalu kemudian dia duduk di samping Sojin. Sojin yang mengira itu adalah Heran langsung bertanya kepadanya apakah dia berhasil membuat Tesu tertidur. Ya, akhirnya rencana Tesu berhasil dan sekarang dia pun mengetahui rencana dari Heran dan juga Sojin. 어떻게 됐어? 뭐가 어떻게 돼? Lalu ketika Tesu membuka penutup wajahnya, Sojin yang mengira jika orang yang berada di depannya adalah Heran, namun ternyata adalah sosok Tesu. Hal itu langsung membuat Sojin sangat ketakutan dan juga syok. Lalu Tesu mengatakan jika setelah bercerai inilah cara satu-satunya agar dia bisa mendapatkan uang dari Sojin. Seandainya Sojin memperlakukannya sebagai suami dan menuruti kemauannya agar meminta uang dari ayahnya, maka dia tidak akan melakukan hal sampai sejauh ini. Lalu di ruangan bawah, Heran yang panik karena merasa rencananya ketahuan langsung mencari senjata dan berhasil menemukan sebuah obeng. Sedangkan Tesu yang memang orang jahat dan lebih ke arah psikopat tidak mendengarkan penjelasan dari Sojin dan langsung membiusnya. Lalu saat Heran ingin naik, ternyata Tesu juga sudah kembali. Saat itu Tesu langsung mengajak Heran untuk mengambil uangnya karena Yongsin telah memberikan uang tebusan itu. Saat itu Heran bertanya, kenapa mereka tidak membawa Sojin jika sudah mendapatkan uang tebusannya. Namun untuk menepis keraguan Tesu, terpaksa dia mengikuti arahannya. Yang padahal Tesu sedang merencanakan sesuatu. Mereka kemudian kembali ke tempat awal mereka menggali lubang. Namun saat Heran membuka plastiknya, tentu saja tidak ada uang sama sekali di dalamnya. Dari belakang, Tesu langsung mendorong Heran sampai jatuh ke dalam lubang. Dan sebuah fakta terungkap lagi, karena ternyata dari awal Tesu sudah merencanakan untuk menghabisi mereka berdua. Lalu membuat skenario seolah-olah Heran yang telah menghabisi Sojun. Yang Heran nantinya akan dituduh sebagai pelaku penculikan Sojin dan menghabisi putri dari orang kaya demi uang. Dengan begitu dia bisa membawa kabur semua uangnya dan Heran hanya dijadikan sebagai tumbal. Lalu detik-detik terakhir dia akan menembak Heran, untungnya pistol tersebut kembali macet. Kesempatan itu pun Heran gunakan untuk menusuk kaki Tesu.
lalu membuat Taesu pingsan dengan menghantam kepala Taesu menggunakan batu. Setelahnya dia pun kembali ke tempat penyekapan untuk menyelamatkan Sojin. Setibanya di lokasi, Heran langsung mengambil obat penawarnya dan menyuntikkannya pada Sojin. Setelah Sojin sadar dan kembali bisa berjalan, mereka berdua pun berusaha kabur dari sana. Namun anehnya, Taesu dengan cepat sudah tiba di sana dan langsung mencari keberadaan Sojin dan Heran dengan keadaan kaki yang sudah terluka. Namun saat itu Sojin hampir ketahuan. Sebelum Sojin ketahuan, Heran memberikan kode kepadanya untuk langsung berlari. Sedangkan Heran akan menjagal pintunya menggunakan gagang pel. Ketika akan memasuki ruangan, apesnya Taesu yang kayaknya sudah terluka masih bisa mengejar mereka. 뭐하냐? Dan ketika Taesu akan menusuk Sojin, Heran pun berhasil mengalihkan perhatian Taesu. Lalu Heran berhasil mengunci Taesu di dalam suatu ruangan lalu menyelamatkan Sojin. Lalu Sojin bertanya pada Heran apakah ada jalan lain untuk kabur dari sana. Heran kemudian teringat jika di tempat Sojin disekap ada jendela yang hanya ditutupi oleh triplek. Mereka bisa kabur lewat sana, lalu tanpa berpikir lama mereka langsung masuk ke dalam dan memecahkan kaca jendela. Namun saat Sojin akan keluar, tiba-tiba Taesu kembali menyerangnya. Mereka pun kembali lagi, harus jadi bulan-bulanan dari kebingasan Taesu. Saat itu Taesu sudah sangat murka. Sayangnya dari kejadian itu, Heran harus mendapatkan tusukan di perutnya. Tidak hanya Heran, Sojin juga tidak luput dari amarah Taesu. Namun Taesu yang sudah murka kembali dibuat semakin murka setelah Sojin mengatakan, 나에서 제일 잘한 일이 뭔 줄 알아? 돼서 벗어난 거야. jika hal terbaik yang pernah dia lakukan adalah saat dia berhasil menyingkirkan Taesu dari kehidupannya. Tentu saja mendengar itu Taesu langsung menghajar Sojin habis-habisan. Saat Sojin akan dihabisi, dia langsung mengambil tang runcing yang telah ia simpan di balik bantal dan lalu menusuk pahanya Taesu. Heran juga ikut membantu dengan memborgol tangannya Taesu. Di momen ini mereka berdua bekerja sama untuk menghabisi Taesu agar semuanya cepat berakhir. Dan mereka berdua pun berhasil menghabisi Taesu di saat itu juga. Lalu setelah itu mereka berdua pun keluar dari tempat tersebut untuk mencari pertolongan agar Heran bisa cepat diobati. Namun anehnya saat akan menghidupkan kunci mobilnya, bukannya mobil yang biasa digunakan Taesu yang menyala, namun justru mobil mewah di belakang mereka yang malah menyala. Lalu ketika mereka mengecek bagasinya, mereka menemukan setumpuk uang di dalam sebuah tas. Dan itu artinya Yungshin ayah mereka berdua telah memberikan uang tembusannya. Namun karena Taesu ingin membawa uang itu sendiri, makanya dia langsung menjalankan rencananya untuk menghabisi Sojin dan Heran. Dan disetting seolah-olah Heranlah pelakunya. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang pergi menggunakan mobil mewah tersebut. Lalu film pun berakhir. Nah, bagaimana endingnya menurut kalian? Apakah memuaskan? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan jika ada ide dan saran langsung saja komen. Dan jangan lupa subscribe channel Zamovie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.